Microsoft dan Asus secara resmi mengumumkan tanggal rilis ganda ROG Xbox Elite dan ROG Xbox Elite X pada 16 Oktober 2025. Pengumuman tersebut disampaikan selama penyelenggaraan Gamescom 2025. Model dasar ROG Xbox Elite ditenagai prosesor AMD Ryzen Z2A dengan RAM 16GB LPDDR5X dan SSD 512GB serta baterai 60Wh. Pemirsa, perangkat genggam gaming terbaru kolaborasi Asus dan Microsoft resmi diumumkan. ROG Xbox Elite dan ROG Xbox Elite X akan dirilis perdana pada 16 Oktober 2025. Peluncuran ini menjadi tantangan baru untuk pasar gaming portable. Microsoft dan Asus secara resmi mengumumkan tanggal rilis ganda ROG Xbox Elite dan ROG Xbox Elite X pada 16 Oktober 2025. Pengumuman tersebut disampaikan selama penyelenggaraan Gamescom 2025. Model dasar ROG Xbox Elite ditenagai prosesor AMD Ryzen Z2A dengan RAM 16GB LPDDR5X dan SSD 512GB serta baterai 60Wh. Sedangkan varian ROG Xbox Elite X mengadopsi AMD Ryzen AI Z2 Extreme dengan 24GB RAM LPDDR5X 1TB SSD dan baterai 80Wh untuk performa lebih tahan lama. Kedua perangkat mengusung layar sentuh 7-inch Full HD 120Hz IPS dengan FreeSync Premium dan pelindung Gorilla Glass Victus. Kondisi nir gangguan untuk gaming portable. ROG Xbox Elite berbasis Windows 11 dengan tombol Xbox khusus dan launcher terintegrasi dari berbagai platform game termasuk Game Pass. Dilengkapi program handheld compatibility yang memberikan label handheld optimized atau mostly compatible bagi titik gaming yang mulus. Bagi sumber ada Explain. Pemirsa, Insta360 resmi meluncurkan kamera mini terbaru bernama Go Ultra. Ya, produk ini hadir dengan desain baru dan juga sensor lebih besar untuk hasil foto dan video berkualitas tinggi. Go Ultra juga dibekali modul Action Pod dan teknologi stabilisasi canggih untuk pengalaman merekam yang lebih maksimal. Insta360 resmi meluncurkan Go Ultra yang hadir dengan desain segar dan teknologi tercanggih di kelasnya. Insta360 Go Ultra merupakan suksesor dari generasi Go 3S sebelumnya. Desain modular dan ukuran mini masih dipertahankan, namun kali ini mengusung bodi kotak dengan sudut membulat. Berbeda dari desain kapsul yang menjadi ciri khas sebelumnya. Dimensi bodi kamera ini berukuran sekitar 46 x 45,6 x 18,3 mm dengan bobot 53 gram. Tak hanya ringkas, Go Ultra juga tahan air hingga kedalaman 10 meter berkat sertifikasi IPX8. Keunggulan utama Go Ultra terletak pada sensor baru berukuran 1/1,28 inch yang 221% lebih besar dari generasi sebelumnya. Sensor ini mampu merekam foto hingga 50 megapiksel dan video beresolusi 4K 60 frame per second. Untuk performa, Go Ultra didukung chip AI 5nm yang memastikan hasil gambar tajam di segala kondisi. Fitur Slow State Stabilization juga memberikan pilihan stabilisasi untuk hasil video yang lebih stabil dan profesional. Fasilitas pelengkap hadir melalui modul Action Pod dengan layar sentuh 2,5 inch dan baterai 1450 mAh. Dengan modul ini, kamera mampu merekam hingga 170 menit di resolusi 4K. Untuk harganya, Go Ultra dibanderol mulai $463,99 Amerika atau setara 7,5 jutaan rupiah. Bagi sumber ada Exchange. Pemirsa, Samsung resmi meluncurkan Galaxy Tab S10 Lite. Perangkat ini dibekali dengan layar 10,9 inci dan S Pen untuk mendukung produktivitas serta hiburan pengguna. Ya, tablet ini dibanderol sekitar 7,5 juta rupiah. Samsung menghadirkan Galaxy Tab S10 Lite sebagai tablet berbasis Android dengan harga terjangkau namun performa tetap mumpuni. Chang Tai-kim selaku EVP dan kepala tim Litbang Komputasi baru Samsung menyatakan bahwa tablet ini dirancang untuk memberikan fungsi praktis dan andal bagi pengguna. Galaxy Tab S10 Lite dibekali layar lebar 10,9 inch yang cocok untuk menonton konten atau menjelajah internet. Fitur Vision Booster membuat layar tampil cerah dan halus serta mudah menyesuaikan dengan pencahayaan ruangan maupun luar ruang. Tablet ini sudah dilengkapi S Pen bawaan yang memudahkan pengguna untuk mencatat atau menggambar. Samsung menyasar pengguna yang ingin mengekspresikan kreativitas dengan cara yang lebih mudah dan nyaman.
Untuk dapur pacu, Galaxy Tab S10 Lite menggunakan prosesor Exynos 1380 dan dibekali baterai besar 8000 mAh. Fitur pengisian daya super cepat juga dihadirkan agar pengguna tidak perlu sering mengisi ulang baterai. Perangkat ini hadir dalam varian memori 6GB dan 8GB, serta penyimpanan hingga 256GB yang bisa ditingkatkan hingga 2TB. Galaxy Tab S10 Lite mulai dipasarkan 5 September dengan harga €399 atau sekitar 7,5 juta rupiah dan belum diketahui jadwal rilisnya di Indonesia. Bagi sumber ADX Channel. Pemirsa, film animasi Netflix K-pop Demon Hunters versi Sing Along diperkirakan meraup hingga Rp325 miliar di akhir pekan pembukaannya. Ya, capaian ini menjadikannya film nomor 1 box office domestik meskipun hanya tayang sebentar di bioskop. Film K-pop Demon Hunters diprediksi mengantongi antara 18 hingga 20 juta dolar Amerika di bioskop akhir pekan ini. Angka tersebut cukup untuk menyalip film Weapons yang hanya mengumpulkan 15,4 juta dolar Amerika di minggu ketiganya. Meski Netflix tidak merilis data resmi, capaian ini menandai pertama kalinya platform tersebut memuncaki box office lewat film produksi mereka. Fenomena ini bukan hal baru bagi film streaming yang masuk bioskop. Sebelumnya, film F1 milik Apple mampu meraih 57 juta dolar saat dirilis di layar lebar pada awal musim panas lalu. Namun kesuksesan K-pop Demon Hunters terasa istimewa karena film ini sebenarnya sudah tersedia di layanan Netflix sejak akhir Juni dan bahkan masuk daftar film paling banyak ditonton sepanjang masa di platform tersebut dengan lebih dari 210 juta penayangan. Diproduksi Sony Pictures Animation, film ini menampilkan kisah unik girl group K-pop yang juga menjadi pemburu iblis termasuk menghadapi boyband saingannya. Popularitasnya makin terdorong dengan hadirnya lagu Golden dari soundtrack film yang kini berada di puncak tangga lagu Billboard dan diputar lebih dari 400 juta kali di Spotify. Keberhasilan ini menegaskan betapa besar pengaruh budaya K-pop dalam industri hiburan global, baik di layar kaca maupun layar lebar. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Apple dikabarkan tengah menjajaki kerjasama dengan Google untuk memanfaatkan teknologi Gemini AI. Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat layanan asisten suara Siri yang selama ini tertinggal dari para pesaingnya. Apple dikabarkan tengah menjajaki kerjasama dengan Google untuk memanfaatkan teknologi Gemini AI. Dilansir dari Bloomberg, Apple sudah melakukan pembicaraan awal dengan Google terkait kemungkinan kolaborasi ini. Bahkan kabar itu langsung berdampak ke pasar saham, di mana saham Alphabet menguat lebih dari 3% dan Apple naik tipis 1,6%. Namun hingga kini kedua perusahaan masih bungkam terkait isu kerjasama tersebut. Jika terwujud, kerjasama ini akan membuka jalan bagi Apple untuk menghadirkan model AI custom demi mendesain ulang Siri pada tahun depan. Meski begitu, Apple masih menimbang apakah akan tetap mengandalkan pengembangan internal atau menggandeng mitra eksternal seperti Google. Jumlah laporan juga menyebut Apple sempat mendekati perusahaan lain termasuk Anthropic dan OpenAI. Adapun posisi Apple dalam persaingan AI memang relatif tertinggal dibandingkan Google dan Samsung yang sudah agresif mengintegrasikan AI generatif ke produk mereka. Siri sendiri selama ini dianggap kalah mumpuni dalam menangani tugas-tugas kompleks dan rencana pembaruan yang dijadwalkan musim panas lalu pun ditunda setahun karena kendala teknis. Kondisi inilah yang membuat Apple semakin terdesak untuk mencari mitra dalam memperkuat teknologi kecerdasan buatan mereka. Berbagi sumber, IDX.